Saudara-saudara, ada orang yang seringkali berkata begini, saya ke gereja kan tidak melihat pendetanya. Saya kan ke gereja melayani tidak lihat penatuannya. Saya kan melayani ke gereja tidak peduli dengan jemaatnya. Yang penting saya mau melayani Tuhan dengan tulus. Saudara, terdengar kesannya itu baik ya. Ya, dia mau melayani Tuhan dengan tulus. Tapi kalau kita mau bicara jujur, apa sebabnya dia berkata bahwa saya nggak peduli dengan pendetanya, saya nggak peduli dengan majelisnya, saya nggak mau tahu lah dengan jemaatnya, yang penting saya melayani. Kalau orang itu berkata jujur dalam hatinya bahwa sebenarnya dia sedang berkata, saya tidak peduli dengan pendeta, majelis, dan jemaat, karena mungkin ada sakit hati, kecewa, amarah, dendam dalam dirinya. Sehingga dia berkata, yang penting aku mau melayani Tuhan. Biarinlah dia sakiti hati saya, dia kecewakan hati saya, dia bikin saya gundah gulana, atau sebaliknya, saya nggak suka dengan dia, saya nggak respect dengan orang ini, saya nggak peduli dengan orang itu. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika kita bicara tentang konteks mengampuni dan melayani? Hari ini kita akan bahas bersama, saudara. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mau belajar dari firman-Mu. Oleh sebab itu, tolong kami untuk mengerti kebenaran sabda-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Teks ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dikatakan demikian, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang saya katakan di depan tadi terkesan seakan-akan hal yang rohani. Saya nggak peduli, saya mau melayani Tuhan. Saya nggak mau tahu deh, dia benci dengan saya atau bagaimana, yang penting saya mau melayani Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini jelas mengajarkan pada kita, bahkan ketika kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, dan kita teringat akan sesuatu di hati saudara kita terhadap kita, dan kita berarti tahu bahwa dia tidak suka dengan kita, tapi kita masa bodoh, Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahanmu, berdamai lebih dahulu. Apa artinya? Tuhan sedang mengajar kita bukan soal apa yang kita persembahkan, bukan seberapa hebat yang kita mau lakukan dalam melayani Tuhan, bukan seberapa besar yang mau kita berikan pada Tuhan, tapi yang Tuhan mau lihat adalah hati yang bersih di dalamnya. Berdamai lebih dahulu. Bukan Tuhan tidak memperhitungkan apa yang bisa kita lakukan, bukan Tuhan tidak memperhitungkan pelayanan kita, bukan Tuhan tidak mau menerima persembahan kita, bukan. Tapi yang Tuhan butuhkan dari kita adalah bereskan hatimu. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara, jika ada kebencian dalam diri kita, sakit hati, kekecewaan atau apapun, dan kita berkata, saya nggak peduli, yang penting saya melayani Tuhan, firman Tuhan bilang apa? No. Bereskan dulu. Karena tidak mungkin engkau mempersembahkan kepada Tuhan, tapi hatimu masih penuh dengan amarah dan dendam. Selesaikan dulu persoalan dirimu, baru datang kepada Tuhan dan bawa persembahan itu. Karena kalau tidak, kita hanya memberikan tanpa kita memahami apa arti makna persembahan. Persembahan itu adalah bagian yang kita pelajari dari gaya hidup Yesus, yang mempersembahkan hidupnya bagi setiap orang. Di atas kayu salib, ia berkata tentang pengampunan. Dan itu ia ajarkan kepada kita sekarang ini, bahwa darahnya tercurah bagi saya dan bahkan bagi musuh saya. Pengampunan Tuhan terjadi pada saya, tapi juga pada orang yang saya benci dan yang membenci saya. Oleh sebab itu, darah yang mempersatukan kita itu
harusnya juga mempersatukan kita dengan orang lain. Persoalan ketika kita datang dan berkata saya minta maaf, tapi dia menolak, bukan urusan kita, saudaraku. Jadi jika kita sudah mengatakan saya minta maaf, tapi dia menolak, lanjutkan persembahanmu. Bawa persembahanmu pada Tuhan. Lakukan pelayananmu, karena kau sesungguhnya tidak lagi bersalah. Kita sesungguhnya tidak lagi sedang bersalah, karena kita sudah mengakui di hadapan Tuhan dan mau berdamai dengan orang tersebut. Tapi orang itu menolak kita. Maka bukan kita yang ditolaknya, saudara. Maka bukan kita yang ditolaknya, tetapi Allah dalam Yesus Kristus yang ditolaknya. Oleh sebab itu, berdamai dulu. Jangan bilang, saya nggak peduli dengan pendeta. Saya nggak peduli dengan majelis. Saya nggak peduli dengan teman sepelayanan. Saya nggak peduli dengan tetangga saya. Saya nggak peduli dengan teman sekerja saya. Yang penting saya melayani Tuhan. Minggu depan kita akan membahas tentang melayani. Dan bagaimanakah kita bisa sungguh-sungguh memberi hidup kita untuk Tuhan dan sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar. Tuhan mengingatkan kami, bukan Tuhan tidak menerima persembahan kami. Bukan Tuhan tidak mau menerima pelayanan kami. Bukan Tuhan menolak kami. Tapi Tuhan justru berkata pada kami, tinggalkan dulu persembahan. Berdamai dulu. Ini menunjukkan bahwa damai itu jauh lebih besar daripada hanya sebuah ritual, ritus belaka. Hanya sebuah kegiatan pelayanan biasa. Hanya sebuah aktivitas belaka. Tapi bukan hati yang bersih dan tulus. Oleh sebab itu ajarkan kami Tuhan, agar kami tidak ditolak oleh Tuhan. Untuk kami mau berdamai dengan sesama kami. Tapi jika kami sudah melakukan itu dan orang tersebut menolak kami, maka hari ini kami belajar, bukan kami yang ditolak, tapi pengampunan-Mu Yesus yang sedang mereka tolak. Oleh sebab itu kami berdoa, ampuni kami, ampuni musuh kami, ampuni orang yang menyakiti kami, dan ampuni kami yang menyakiti orang lain. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdamai dengan sesama kita, sehingga kita layak memberi persembahan pada Tuhan. Dan persembahan kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan jangan menyerah untuk terus berbagi kasih dan cinta, serta melepaskan maaf dan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.